organisasi di sini tidak ada istilah Superman atau satu orang yang memiliki super atau ya bekerja sendiri, tapi super tim. Sebagai manusia kita kan perlu memiliki keahlian mengelola, karena dari diri sendiri atau manusia itu harus memiliki tujuan, baik tujuan yang jangka pendek maupun tujuan jangka panjang atau cita-cita seperti itu. Tadi kan terkait ini Mas Jamil ya. Nah, pasti kan organisasi juga ada keuntungannya banyak sekali kan. Menurut Mas Didit, selama Mas Didit mengikuti organisasi, keuntungannya apa aja Mas? Mungkin keuntungan mengikuti organisasi selama ini tentunya banyak sekali, karena ya di kampus ini saya mengikuti beberapa organisasi baik internal maupun eksternal kampus, dan mungkin banyaknya tadi saya menyebutkan beberapa aja ya, beberapa keuntungan dari organisasi. Yang pertama yaitu relasi itu bukan hanya omong-omongan saja ya, omong-omongan saja benefit organisasi, tapi tidak, itu saya rasakan sampai saat ini. Walaupun saat ini saya masih mengikuti organisasi, relasi itu sangat saya rasakan. Contohnya relasi baik dengan orang lain itu mahasiswa lain di prodi lain, terus baik relasi dengan dosen-dosen, dengan orang-orang kampus, dan relasi dengan mahasiswa-mahasiswa di luar kampus juga. Yang saya rasakan dulu karena saya menjadi pengurus di HMP Statistik Matematika selama 2 tahun di 2022 dan 2023, itu relasi yang saya peroleh sangat banyak. Karena saya itu pernah mengikuti forum IKA Himatika yang di sana itu banyak sekali delegasi dari kampus-kampus lain, himpunan-himpunan matematika dari kampus-kampus lain, dan itu relasinya sangat bagus sekali karena di situ saya duduk bersama delegasi dari mahasiswa UN, UGM, Undip, UNES dan lain sebagainya. Di situ relasi saya bangun di situ untuk mengetahui kira-kira di kampus mereka itu seperti apa, dan juga relasi positif lain juga mungkin juga ketika kita mempunyai banyak teman, kita bisa mengembangkan usaha juga ya, dan kita promosinya bisa lebih luas lagi. Contoh singkatnya, contoh jelasnya itu ketika kita save WA, banyak orang kan ketika kita mau promosikan produk kita, olahan kita di status WA itu kan yang nonton juga banyak. Dan minatnya juga banyak. Itu contohnya, singkatnya seperti itu, relasi yang pertama. Dan juga banyak sekali ya relasi dengan dosen, dan dekat sekali karena jadi pengurus HMPS itu sering menghubungi dosen, jadi sangat dekat, baik dengan dosen matematika ataupun dosen yang lainnya seperti itu. Yang pertama relasi. Yang kedua itu tentang di organisasi kampus ini saya memperoleh keahlian dalam administrasi. Administrasi kampus ini yang sedemikian ribetnya, tapi saya terus belajar, dan sampai saat ini juga alhamdulillah saya mengetahui alur-alurnya itu seperti apa, yang mana mungkin nanti ketika saya lulus menjadi mahasiswa ini nanti mungkin akan berguna ketika saya terjun ke dunia pendidikan. Nanti mungkin kan karena dunia pendidikan sangat tidak jauh dari administrasi ya, ketika nanti mengurusi dana BOS dan lain-lain, seperti itu. Jadi tidak jauh, dan ketika terjun ke dunia pendidikan seperti itu, ketika terjun ke dunia masyarakat, dan itu diperlukan juga administrasi itu. Jadi saya di organisasi kampus ini sangat memperoleh banyak sekali keahlian administrasi, tentunya yang ribetnya minta ampun di sini ya. Tapi ya alhamdulillah ditekuni dan dilateni, alhamdulillah banyak sekali keahlian administrasi yang saya peroleh. Terus keahlian yang lain, saya dapat mengembangkan kemampuan diri saya, baik kemampuan berbicara, kemampuan bekerja sama tim, memanage waktu dan lain-lain. Karena memanage waktu ini sangat dipentingkan ya, sangat penting, mengingat
dulu kalau kita berbicara berapa 10 tahun ke dulu itu kan contoh orang mau naik ojek Iya. dulu kan masih melambaikan tangan gitu, Iya, betul. malih berdiri di samping jalan. Terus kalau sekarang kan cuman lewat aplikasi, Tinggal pesan aja. jadi waktu saat ini memang diharuskan untuk seefisien mungkin di masa-masa sekarang. Jadi kita tempur di dunia kerja mungkin nantinya bagaimana kita mengefisienkan waktu supaya ya kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain juga gitu. Jadi kita nantinya bakal tempur dengan mereka-mereka orang-orang lain di sebuah pekerjaan, bagaimana kita mengefisienkan waktu kita gitu. Ya itu banyak sekali sebetulnya manfaat dari saya mengikuti organisasi di kampus. Salah satunya, salah tiganya ya itu tadi. Iya. Tapi seperti yang disebutkan Mas Jadid ya, kalau besar itu ada relasi. Saya sendiri pun juga merasakan terkait relasi tersebut. Waktu mungkin ya awal-awal mulai perkuliahan ya, mungkin kita kenalnya cuma mungkin teman yang satu kelompok. Waktu pas waktu kan di UIN itu ada PBAK, mungkin kan waktu PBAK kan cuma kenal kan ya memang Iya, ada satu dua orang satu kelompok doang Mas ya. Betul. Nah, ketika udah mau ada kelas mungkin satu kelas. Mungkin kan masih itu ya, mungkin kita kalau Mas cuma di fokus ke perkuliahan saja, mungkin kita cuma satu kelas, dua kelas, misalnya kelas A, kelas B. Nah, pas saya ikut organisasi Mas, mungkin gini, tadi kan juga dikenalkan juga kenal dosen, juga Iya. udah dikenal dosen, dengan teman-teman yang lain dari cutting maupun adik tingkat Iya, iya. seperti itu. Dan juga saya juga dikenalkan dengan beberapa prodi lain dari mahasiswa prodi lain seperti itu. Jadi kan relasi juga penting maupun di perkuliahan maupun di dunia kerja yang akan datang seperti itu. Iya, betul sekali. Seperti itu Mas. Nah, gini Mas Haji, tadi kan sudah disebutkan ya pengalamannya juga kan terkait sama keuntungan dari organisasi. Nah, rasanya Mas Haji bagaimana waktu ketika mengikuti organisasi? Kan juga pernah menjadi kan ketum HMPS Teknik Matematika selama 2 periode. Periode yang tahun 2022 dan 2023 seperti itu. Kan juga sekarang menjadi apa sih ya dari Dema FTIK. Dema. Ya, ketua Dema seperti itu. Nah, rasanya bagaimana? Terbebani apa enggak maksud? Ketika dulu yang menjadi pengurus HMPS di tahun 2022, terus menjadi ketua di tahun 2023, dan sekarang menjadi alhamdulillah wa innalillah menjadi wakil ketua Dema FTIK. Untuk perasaannya sendiri terkait terbebani atau tidak ya pasti karena amanah itu ya beban bagi kita ya, tapi yang paling saya ingat itu beban amanah itu tidak akan pernah salah di pundak seseorang. Jadi saya meyakini bahwa beban amanah yang diberikan kepada saya untuk menjadi ketua atau wakil ketua saat ini itu memang itu ditakdirkan kepada saya, dan memang saya mampu untuk melaksanakannya. Dan itu menantang bagi diri saya karena memang notabene dari diri saya itu ketika mengenyam bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah kejuruan itu saya sendiri kurang aktif dalam mengikuti pengurus organisasi. Yang saya ikuti cuman paling pramuka gitu aja. Pramuka karena itu wajib ya. Karena wajib. Karena wajib. Kak ya itu ketika masuk kuliah kok saya ditantang untuk menjadi menantang diri saya untuk mengenyam amanah menjadi ketua dan wakil ketua saat ini. Ya saya tantang diri saya dan saya nikmati saja selama proses itu, karena saya sendiri yakin bahwa nantinya di proses ini, proses perkuliahan ini nantinya akan bermanfaat bagi saya setelah saya lulus begitu. Jadi terbebani nggak apa-apa, tapi yang penting saya bisa merasakan proses ini, memanfaatkan kesempatan yang diberikan saya saat ini untuk mengembangkan diri saya dan menyurahkan kebermanfaatan kepada orang lain. Karena memang motivasi dari diri saya mengikuti organisasi sendiri, yang pertama yang saya pegang sampai saat ini yaitu kebermanfaatan seperti itu. Jadi saya ingin bermanfaat
bagi orang lain, yang mana status saya sekarang menjadi mahasiswa, maka saya mencoba memanfaatkan status saya sebagai mahasiswa untuk bermanfaat bagi orang lain melalui organisasi pengurus himpunan maupun pengurus di MFTIK seperti itu. Masya Allah, siapa yang sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu dong. Enggak ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya teman-teman ya. Jadi gini Mas Yazid, tadi kan sudah disebutkan manfaat keuntungan juga ya. Maksudnya Mas Yazid kan itu terkait organisasi. Seperti apa sih organisasi yang baik dan juga sehat seperti itu Mas? Oke, organisasi yang baik dan juga sehat, kalau menurut saya tetap berpacu dengan definisi tadi. Kita tidak boleh lepas dari definisi tadi. Cuman ketika berbicara tentang organisasi yang baik, tetap harus ada kerjasama dari semua anggota organisasi, dan juga harus memiliki tujuan. Itu harus wajib, tapi tujuan yang baik dan dalam mencapai tujuan itu harus seefektif mungkin dan seefisien mungkin, yaitu jadi organisasi yang baik menurut saya yaitu ketika anggota-anggotanya bekerja semua dan dalam bekerja itu mereka mencapai tujuan yang baik pula. Karena ya ada organisasi juga ya, organisasi hitam ya, yang dulu pernah booming terkait organisasi yang menyerang mahasiswa, itu organisasi tentang yang mengembar-gemborkan pendirian negara Islam dulu. Oh iya. Yang udah difatwakan MUI sebagai organisasi yang sesat. Itu kan organisasi, ceritanya dulu organisasi itu menarik mahasiswa-mahasiswa melewati ya jalur-jalur yang tidak tampak ke permukaan, diam-diam lah biasanya, diam-diam mereka meminta uluran dana dari mahasiswa-mahasiswa untuk mendanai kegiatan organisasi itu. Bahkan mereka hampir menghalalkan untuk mencuri harta orang tuanya juga, mengambil orang. Jadi yang perlu digarisbawahi bagi teman-teman semua yang mau aktif, mau mengikuti organisasi, dicek dulu kira-kira organisasi itu seperti organisasi yang mau didaftari itu seperti apa, tujuannya, orang-orangnya. Yang perlu digarisbawahi, organisasi di sini harus terbuka, jangan organisasi yang tertutup. Perlu dipertanyakan gitu. Jadi organisasi yang memang open public. Mereka sering menampakkan kegiatan-kegiatannya, dan kegiatan-kegiatannya itu harus positif, karena ada juga organisasi geng motor dan lain itu kurang bagus ketika hanya merusak atau membuat onar gitu. Tapi kan ada organisasi geng motor yang bagus juga, memiliki tujuan kebaikan. Yang perlu digarisbawahi itu memiliki tujuan kebaikan, tidak memiliki tujuan yang buruk itu, seperti itu. Menurut saya organisasi yang baik seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kan sudah disebutin sama Mas Yazid ya terkait organisasi yang baik dan sehat. Jadi untuk kita sebagai mahasiswa itu juga harus pintar-pintarnya untuk memilih organisasi yang seperti apa sebetulnya ya. Dan sudah disebutkan sama Mas Yazid itu sangat itulah, pendapat Mas Yazid itu pokoknya udah pas itu menurut saya seperti itu. Terkait organisasi yang sehat dan juga baik. Nah, jadi Mas Yazid, tadi kan sudah dijelaskan semua juga ya. Mungkin ini sebelum penutup sih, harapan Mas Yazid untuk pesan dan harapan untuk calon pengurus kedepannya seperti apa gitu dalam sebuah organisasi ini. Oke, tetap harapan dari saya, karena luar biasa mengenyam sebagai status mahasiswa, kan dari ratusan juta penduduk Indonesia hanya 6%-nya, kurang lebih 6% yang mengenyam pendidikan tinggi. Maka dengan kesempatan seperti itu diharapkan dalam proses 4 tahun, idealnya 4 tahun berkuliah ini, diharapkan mahasiswa-mahasiswa itu ikut aktif mengembangkan dirinya, nggak hanya mengembangkan akademiknya saja, tapi mengembangkan juga di luar akademiknya juga. Yang terkadang pembelajaran itu nggak hanya didapatkan di bangku kuliah, juga di bangku-bangku kegiatan organisasi maupun di organisasi itu sendiri. Jadi harapannya saya dengan fenomena tersebut, dengan
keistimewaan tersebut, teman-teman nantinya bisa ikut aktif mengikuti berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, yang pastinya kan kegiatan yang dilaksanakan apalagi di HMS Matematika kan pasti menunjang untuk akademik dari mahasiswa sendiri kan pastinya. Jadi cobalah mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut karena memang tujuannya kan untuk mengupgrade keahlian dari mahasiswa matematika itu sendiri yang tidak didapat di bangku perkuliahan seperti itu. Contohnya seperti itu tadi, pelatihan desain, terus pelatihan membeli, terkadang itu kan enggak diperoleh di bangku perkuliahan, dan itu dilaksanakan atau diadakan oleh pengurus organisasi, dan itu harapannya bagi teman-teman semua dapat mengikuti kegiatan-kegiatan itu untuk mengupgrade diri dan juga untuk menjadi pengurus dari organisasi itu sendiri atau terjun ke organisasi itu. Harapannya mahasiswa di sini, karena sebagai status mahasiswa, kalau bisa mengembangkan 3 fokus. Yang pertama yaitu pengembangan karakter, yang mana dalam pengembangan karakter ini bisa kita peroleh di organisasi, pengembangan karakter. Yang kedua, pengembangan kompetensi akademik. Pengembangan kompetensi akademik ini bisa kita peroleh di bangku perkuliahan ataupun juga di organisasi juga terkadang menginisiasi kegiatan yang mengembangkan akademik ini. Yang ketiga itu tentang pengembangan kesadaran sosial. Ini karena notabene mahasiswa nanti lulus itu muaranya akan ke masyarakat, jadi proses kesadaran sosial ini harus dan penting untuk dimiliki bagi mahasiswa seperti itu. Jadi 3 itu tadi, pengembangan karakter, pengembangan kompetensi akademik, terus pengembangan kesadaran sosial ini harus dimiliki dari mahasiswa, dan penting nantinya ketika terjun ke dunia masyarakat ataupun dunia kerja. Dan juga mungkin motivasi buat teman-teman untuk mengikuti organisasi, karena ini nilai akademik, nilai IPK, kalau dulu dosen saya pernah berkata seperti ini, nilai IPK itu hanya akan mengantarkanmu pada sesi wawancara saja. Jadi ketika sesi berkas itu kan dilihat nilai IPK-nya berapa, dan itu hanya menyampaikanmu sampai sesi wawancara. Setelah wawancara itu kamu akan diwawancarai, pengalamanmu dan lain-lain, dan keahlian wawancara itu terkadang nggak kamu dapatkan di bangku perkuliahan, di bangku formal perkuliahan, tapi bisa kamu dapat di organisasi seperti itu. Jadi dan juga ketika sudah masuk di dunia kerja, dalam bertahan di dunia kerja itu memerlukan keahlianmu juga, keahlian memimpin, keahlian bekerja sama tim, keahlian berkomunikasi. Itu sangat penting dalam ketika nanti kita bertahan di dunia kerja, karena dunia kerja kan saingan gitu ya, jadi dalam bertahan itu memerlukan keahlian. Jadi menurut saya nilai itu memang penting, nilai IPK nantinya itu sangat penting. Tapi keahlian di luar itu juga penting. Nah, jadi jadikan akademik itu sebagai kaki kiri, dan jadikan keahlian organisasi itu sebagai kaki kanan. Dan mereka harus jalan bersamaan gitu. Jadi mereka harus saling berjalan gitu. Jadi terkadang kan ada yang menomor satukan akademik dan menomor duakan organisasi, ataupun sebaliknya. Menurut saya itu kurang tepat, karena mereka itu saling berkaitan dan saling membangun gitu antara akademik dan organisasi di sini. Jadi teman-teman mari mengikuti organisasi yang mana itu nanti mungkin akan bermanfaat ketika nanti kita lulus, yang mana nilai itu juga penting karena itu bisa mengantarkan kita ke wawancara. Tapi setelah wawancara dan nanti ketika bertahan di dunia kerja, nanti keahlian kita di nilai itu sudah terkadang nggak penting lagi ya, tapi keahlian kita dalam hal itu sangat diperlukan, yang kita boleh terkadang di organisasi seperti itu. Seperti itu teman-teman, itu pesan dari Mas itu. Jadi saya paling ingat tiga poin itu Mas.
Bisa disebutkan mas poinnya apa mas? Poinnya sama Tadi pengembangan karakter, karakter, terus pengembangan akademik dan akademik atau kompetensi akademik, terus pengembangan kesadaran sosial. dan sosial. Jadi 3 poin itu. Pengembangan karakter, kompetensi akademik dan sosial. Dan ada lagi juga itu terkait leadership, terus ada kerjasama tim itu juga bisa didapat di organisasi seperti itu teman-teman. Nanti di organisasi bahkan diajarkan itu leadership dan kepanitiaan lah ibaratnya seperti itu. Mungkin itu saja Mas Haji. Oh, Mungkin cepat sekali ya. iya Gak kerasa. gak kerasa Mas. Mungkin saya tepuk tangan dulu buat Mas Haji itu nih. Sangat wah ini sungguh-sungguh matang banget ya rasanya. Ya. Lain kali kita lanjut ngobrol di lain kesempatan gitu ya. Sebenarnya masih ada yang banyak ingin ditanyakan Mas. Cukup ini sangat bisa mencerahkan lah. Enggak, jadi nanti terkait motivasi nanti ya balik ke diri teman-teman sendiri, tapi ini cuman buat pertimbangan teman-teman juga nanti memilih organisasi atau tidak, karena memilih organisasi atau tidak itu pilihan dari teman-teman gitu. Iya. Kalau karena menurut saya organisasi ya ketika mengikuti organisasi ya keren saja gitu, keren, karena kita bisa mengembangkan diri dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Iya, seperti itu. Jadi keren. Oke teman-teman, tadi tipe pada kali ini yang temanya keorganisasian. Mungkin cuma cukup segitu saja Mas. Mungkin teman-teman bisa nantikan tipe selanjutnya. Mungkin sebelum itu kita jargon dulu Mas. Oke, baik. Mungkin bisa tak, ini aku atau kamu Mas? Sama aja. Oke, boleh. Andalan kan ini? Ya? Jargon andalan. Ya, jargon andalan tau ya. Matematika. Ya, siap ya. Terus matematika, sukseskan cita-cita, majukan Indonesia. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi.